Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putu Yova Pradjana dengan NIM 22151101017. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, dalam topologi jaringan ini terbagi menjadi 5 topologi, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua ada topologi ring, yang ketiga ada topologi star, yang keempat ada topologi mesh, dan yang terakhir ada topologi tree. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu topologi bus. Nah, topologi bus ini ialah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang dimana semua perangkatnya itu terhubung ke satu kabel tunggal yang disebut dengan bus. Nah, dalam topologi ini setiap perangkatnya itu dapat mengirimkan data langsung ke dalam kabel bus yang dapat diakses oleh semua perangkat lainnya. Adapun keuntungan dari topologi bus ini yaitu instalasinya yang sangat mudah, terus biaya yang relatif rendah, dan skalabilitasnya itu yang sangat baik untuk jaringan kecil. Namun juga adapun kelemahan atau kekurangan utamanya itu ialah jika kabel bus ini mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan akan terpengaruh pada topologi bus ini serta juga performa jaringan dapat menurun saat terdapat banyak perangkat yang menggunakan kabel yang sama. Oke, next kita pembahasan yang kedua yaitu topologi ring. Nah, topologi ring ini yaitu suatu topologi yang dimana setiap perangkatnya itu terhubung dalam suatu lingkaran tertutup atau cincin. Nah, dalam topologi ini setiap perangkat ini memiliki dua tetangga, yang dimana satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan juga data yang dikirimkan melalui jalur tunggalnya itu yang menghubungkan setiap perangkat secara berurutan. Nah, keuntungan dari topologi ring itu apa aja sih? Nah, keuntungannya yaitu topologi ring ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, setiap perangkatnya itu hanya perlu meneruskan data ke perangkat berikutnya. Namun pada topologi ring ini juga memiliki kekurangan atau beberapa keterbatasan yaitu yang diantaranya, nah jika ada kerusakan pada saluran komunikasinya seperti mungkin putusnya kabel, maka seluruh jaringannya bisa terganggu. Nah selain itu juga menambah atau menghapus perangkat ke dalam topologi ring ini juga dapat menjadi lebih rumit dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang konfigurasi jaringannya dan juga meskipun demikian, topologi ring ini juga masih digunakan dalam beberapa jaringan lokal kecil atau jaringan yang membutuhkan kinerja yang baik dan ekspansi yang mudah. Selanjutnya ada topologi star. Nah, topologi star ini mungkin salah satu jenis topologi jaringan komputer yang dimana setiap perangkatnya itu terhubung ke satu titik pusat atau hub atau switch melalui kabel terpisah. Hub atau switchnya itu melalui kabel terpisah. Nah, dan dalam topologi ini semua perangkatnya komunikasi dilakukan melalui titik pusat tersebut. Dan juga keuntungan dari topologi star ini apa sih? Nah, keuntungannya kemudahan instalasi dan konfigurasi. Karena setiap perangkatnya terhubung ke satu titik pusat, yaitu penambahan atau penghapusan perangkat dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggunakan jaringan yang ada. Nah, selain itu juga jika salah satu perangkat mengalami kegagalan, perangkat lainnya juga akan terpengaruh. Namun topologi star ini mungkin juga memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan, yaitu yang terutama di antaranya dalam hal bandwidth. Nah, karena semua perangkat harus berbagai bandwidth yang sama, nah maka kinerja jaringannya dapat terpengaruh jika terlalu banyak perangkat yang aktif secara bersamaan. Oleh karena itu juga topologi star ini lebih cocok untuk jaringan kecil yang membutuhkan kinerja yang baik dan skalabilitas yang mudah. Nah, yang keempat ada topologi mesh. Nah, yaitu seperti sebelum-sebelumnya, topologi mesh ini ya diantaranya di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Nah, ini juga berarti kan ada banyak jalur komunikasi yang tersedia antara perangkat sehingga satu jalur mengalami gangguan atau kegagalan. Data masih dapat dikirim melalui jalur alternatifnya. Dan juga topologi mesh ini memiliki kelebihan yaitu sangat redundan dan dapat meningkatkan kehandalan jaringan karena tidak tergantung pada satu jalur komunikasi tunggal. Namun juga topologi mesh ini memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, yaitu yang diantaranya
Pertama, konfigurasi dan pengaturan awal topologi mesh dapat menjadi sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu juga dengan banyaknya koneksi yang dibutuhkan itu, topologi mesh ini juga memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi lainnya. Meskipun demikian, nah topologi mesh ini itu sangat cocok untuk jaringan yang membutuhkan kehandalan tinggi dan toleransi terhadap gangguannya itu sendiri. Oke, yang terakhir ada topologi tree. Baik, mungkin topologi tree ini tuh agak sedikit banyak, yaitu topologi ini tuh yaitu jenis topologi jaringan komputer yang dimana struktur hierarkisnya itu mirip dengan sebuah pohon. Makanya dinamakan topologi tree. Nah, dalam topologi ini itu perangkat-perangkatnya itu terhubung dalam bentuk cabang yang saling terhubung ke perangkat pusat. Nah, setiap perangkat itu memiliki jalur komunikasi langsung dengan perangkat pusat itu sendiri. Jadi, adapun beberapa keuntungan dari topologi tree-nya itu, yaitu keuntungan pertama ialah mungkin kemampuannya untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jarak yang lebih luas. Nah, ini juga membuatnya cocok untuk digunakan dalam jaringan yang besar dan kompleks. Seperti halnya kayak perusahaan atau organisasi. Selain itu juga topologi ini tuh memungkinkan ekspansi yang mudah dan menambah cabang-cabang baru ke perangkat pusat itu sendiri. Namun dari kelebihannya tersebut, topologi tree ini juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan itu sendiri. Yaitu salah satunya ialah kerentanan terhadap kegagalan pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat itu mengalami kerusakan atau gangguan, maka semua perangkat yang terhubung ke dalamnya itu akan terpengaruh dan tidak dapat berkomunikasi. Selain itu juga topologi tree ini itu juga membutuhkan manajemen dan konfigurasi yang lebih rumit dibandingkan dengan topologi yang lebih sederhana lainnya dibandingkan dengan topologi-topologi sebelumnya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan dari pembahasan materi topologi ini itu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.